Bapak Ibu Saudara, sungguh ini adalah sebuah sukacita besar bagi kita karena meskipun pandemi masih berjalan, tapi kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk merayakan Natal di kesempatan yang ini. Ya tentu saja masih tetap dengan menggunakan prokes, dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Itulah sebabnya beberapa saudara kita mengikuti secara online melalui Zoom dan mungkin juga melalui YouTube. Tapi saya berdoa biarlah kita semuanya diberkati melalui ibadah Natal hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema Natal agak unik ini. Rahasia Ekinosen Kristus. Kenapa Pak tidak dibuat bahasa Indonesia saja? Ya, kalau arti ekinosen itu adalah pengosongan diri Kristus atau perendahan diri Kristus, kenapa tidak dibuat bahasa Indonesia? Demikian pertanyaan dari panitia kepada saya. Tapi saya merasa bahwa mempertahankan bahasa asli penting, apalagi dalam konteks Natal, sekolah tinggi teologi seperti kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini atau tema ini dipilih oleh karena yang pertama, rahasia ekinosen Kristus itu adalah inti dari seluruh kekristenan. Tanpa kita memahami arti inkarnasi Yesus Kristus, bagaimana dia mengambil rupa seorang manusia, menjadi sama dengan hamba taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, seluruh karya Kristus, mulai dari kelahiran sampai kepada kematiannya, tidak punya arti apapun. Demikian yang dikatakan oleh John Walvoord. Jadi puncak atau inti dari kekristenan itu adalah ekinosen Kristus, pengosongan diri Kristus. Yang kedua, mengapa tema ini dipilih dan ini penting? Oleh karena maraknya ajaran sesat. Yang pertama, adanya ajaran yang namanya kenosis. Sama mempertahankan bahasa aslinya. Tapi paham kenosis ini mengatakan bahwa ketika Kristus turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, dia meninggalkan kealahannya di surga. Jadi dia sepenuhnya menjadi manusia. Dan ini adalah sebuah ajaran yang sangat berbahaya. Mengapa demikian? Ada seorang yang bernama Hensky, seorang teolog yang cukup populer, dia mengatakan, menarik satu atau mengambil satu dari sifat Allah itu berarti menghancurkan Allah itu sendiri. Allah yang tidak lagi maha kuasa bukanlah Allah. Allah yang tidak lagi maha hadir bukanlah Allah. Jadi betapa pentingnya pemahaman ini karena ajaran-ajaran yang seperti ini marak di gereja. Dan juga ada yang menerjemahkan kata ekinosin ini dengan kata menjelma. Saya masih ingat Dr. Chris Marantika, dosen kristologi saya, pernah mengajarkan kepada saya, apa kelemahan dari kata menjelma? Kalau kata menjelma, yang satu tiada, yang lain menjadi ada. Kucing menjadi tikus, kucingnya hilang, tikusnya yang ada. Itulah sebabnya kata menjelma pun tidak tepat untuk menjelaskan kata ekinosen. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu jelas apa sih kata ini, diterjemahkan seperti apa. Arti kata ekinosen ialah membatasi pemanifestasian keilahian, menambahkan sifat hakiki kemanusiaan dan bermanifestasi dalam satu pribadi. Agak berat ini ya. Jadi arti dari ekinosen, Allah 100% Allah,
tetapi dia membatasi pemanifestasian keilahiannya supaya dia dapat bergaul dengan manusia, menambahkan pada dirinya sifat-sifat hakiki manusiawi, lalu bermanifestasi dalam satu pribadi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus disebut unik, Tuhan Yesus disebut tidak ada duanya, dan Tuhan Yesus disebut tidak ada bandingnya sampai akhir dunia ini. Dia pribadi yang unik. Namun sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu paham apa sih makna teks dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini. Ini yang terpenting, menemukan makna teks. Banyak sekali ayat ini menjadi perdebatan antar teolog. Wow, banyak sekali di YouTube ya. Antara YouTuber yang satu dengan YouTuber yang lain saling menyerang mengenai pandangan masing-masing. Makna teks atau mandat teks tidak dimaksudkan untuk diperdebatkan, tidak dimaksudkan untuk dipelajari, tapi ini dituliskan di dalam kitab suci untuk menjadi landasan kehidupan dan pelayanan orang percaya. Nah, inilah yang terpenting. Inilah yang malam hari ini rindu saya menyampaikan, supaya ini bukan sekedar dihafalkan ya, apa itu makna ekenosen supaya kalau ujian mendapat nilai yang bagus, bukan itu. Tetapi bagaimana kita mengerti prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kata ekenosen ini menjadi landasan kehidupan dan pelayanan kita. Apa yang teks ini ajarkan tentang pengosongan diri dari Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pengosongan diri dari Kristus adalah kunci hidup rukun dengan sesama. Itu ada di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Coba kita membaca ayatnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Haleluya. Ya, ayat-ayatnya sudah saya cantumkan di PowerPoint, mungkin PowerPoint-nya bisa ngikuti khotbah saya terus ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus. Dalam hermeneutik ataupun dalam homiletika, kita harus menangkap gagasan utama dari ayat-ayat ini. Bagi saya, gagasan utamanya tentu saja adalah ekenosen itu sendiri, pengosongan diri Kristus sendiri. Ketika ayat 1 berkata, jadi karena dalam Kristus, Kristus yang mana? Tentu saja harus dikaitkan dengan ayat yang ketujuh. Kristus yang telah mengosongkan diri itu. Dalam Kristus yang mengosongkan diri itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kalau kita pelajari, ini adalah kalimat bersyarat jenis yang pertama. Dalam bahasa Yunani ada 4 kalimat bersyarat, tapi ini adalah kalimat bersyarat yang pertama yang menegaskan realitas. Yang mau dikatakan oleh Paulus adalah idealnya orang yang berada di dalam Kristus itu ada nasihat, itu ada penghiburan kasih, itu ada persekutuan roh, itu ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu idealnya. Itulah sebabnya dia berkata, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Mengapa? Karena didapati di dalam jemaat Filipi tidak berjalan sesuai dengan ideal. Ada pertikaian di sana, ada perselisihan di sana. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat dalam pasal 4 ayat yang kedua. Dalam pasal 4
Ayat yang kedua dikatakan di sana, sekarang Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Coba sekarang kita lihat di dalam terjemahan lain, ya, dalam terjemahan NLT dikatakan, sekarang saya memohon kepada Eudia dan Sintike, tolong, karena Anda adalah milik Tuhan, selesaikan perselisihan Anda. Begitu. Lebih jelas. Tapi Pak, itu kan antara dua emak-emak yang sedang berselisih, Eudia dan Sintike. Bapak Ibu jangan remehkan kekuatan emak-emak. Kalau emak-emak itu sudah berselisih, rumah bisa roboh. Kalau emak-emak itu sudah berselisih, wah itu dampak kerusakan yang ditimbulkan itu luar biasa. Haleluya, Pak Gusti. Tapi itu fakta, itu kenyataan. Nah, jemaat Filipi tidak hidup ideal, meskipun mereka ada di dalam Kristus. Nyatanya mereka ada yang mementingkan diri sendiri, nyatanya mereka tidak sehati sepikir, nyatanya ada perselisihan dan percekcokan di sana. Itulah sebabnya Paulus perlu mengingatkan orang yang di dalam Kristus harusnya menunjukkan pikiran perasaannya kepada Kristus yang telah mengosongkan dirinya itu, supaya dapat hidup rukun satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kalau kita melihat referensinya dalam kitab Yakobus pasal 3:16, di sana dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau ada satu orang saja di antara sebuah kelompok yang mementingkan diri sendiri, egosentris, maka disitulah akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Memang yang ditulis hanya Eudia dan Sintike, tapi membaca kitab Filipi, perselisihan mereka telah mempengaruhi seluruh jemaat yang ada di Filipi ini. Sehingga terjadilah kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Pengosongan diri Kristus adalah sebuah tamparan bagi kita sesungguhnya. Dalam ayat 6 yang mengatakan, yang dalam rupa Allah. Yang dalam rupa Allah, saudara yang sudah belajar kristologi pasti tahu bahwa ini dari kata huparkon, yang punya arti bukan to be, tapi ini adalah sebuah kata keterangan yang menegaskan kenyataan bahwa Tuhan itu atau Yesus itu adalah Allah sendiri, keberadaannya kekal, dulu ada, sekarang ada, dan sampai selama-lamanya ada, karena present tense yang diangkat di situ. Itulah sebabnya King James Version dia menuliskan existing in the form of God, yang keberadaannya adalah Allah sendiri. Tapi Yesus tidak mempertahankan dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya. Tuhan Yesus tidak menggenggam erat hak dia sebagai Allah. Demi maksud penebusan manusia, dia rela tinggalkan surga mulia untuk datang ke dalam dunia. Dia rela membatasi pemanifestasian keilahiannya supaya dia dapat bergaul dengan manusia, karena manusia yang akan ditebusnya. Mengapa saya sebut ini adalah sebuah tamparan keras bagi kita? Siapa kita? Dibanding dengan Yesus, apa yang sudah kita lepaskan? Terlalu banyak orang bersengketa, berselisih karena merasa diri lebih hebat dibanding orang lain, merasa lebih punya otoritas dibanding dengan orang lain, merasa lebih pandai daripada orang lain, dan merasa kadang-kadang lebih suci daripada orang lain. Tapi Yesus tidak mempertahankan haknya, kesetaraannya sebagai Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba cari saja
Di mana terjadi persengketaan, di mana terjadi perselisihan, akarnya ada orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak rela mengosongkan dirinya. Orang-orang yang merasa menggenggam apa yang menjadi haknya. Hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk diberi perhatian lebih. Ketika itu muncul, lahirlah kekacauan dan perselisihan. Bapak Ibu Saudara, di Natal ini kita diingatkan, mengapa engkau tidak bertegur sapa satu dengan yang lain? Mengapa engkau begitu berpapasan memalingkan muka? Mengapa? Adakah engkau lebih hebat dari Kristus? Firman Tuhan ini menampar kita. Kristus rela tinggalkan semuanya. Apakah kita begitu kuat menggenggamnya dan tidak rela melepaskannya untuk menerima satu dengan yang lain apa adanya? Yang kedua, apa yang teks ini ajarkan mengenai pengosongan diri Kristus? Yang kedua, pengosongan diri adalah jalan menjadi serupa seperti Kristus. Dalam ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata ini sepertinya kurang tajam karena ketika saya mengecek dalam bahasa Yunaninya, ini berbentuk imperatif present. Kita tahu bahwa imperatif itu adalah perintah yang tidak boleh tidak, harus dilakukan. Tidak ada pilihan ketika orang mendengar perintah itu untuk tidak melakukannya, tapi wajib untuk melakukannya. Jadi lebih tepat harus, bukan hendaklah. Kalau hendaklah kan seperti himbauan. Lihat terjemahan di dalam NET. You should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had. Kamu harus mempunyai sikap yang sama terhadap satu dengan yang lain seperti yang Yesus miliki. Dalam NIRV, you should think in the same way Christ Jesus does. Kamu harus berpikir dengan cara yang sama seperti yang Kristus pikirkan. Lihat di sini, harus, bukan hendaklah, bukan sebuah himbauan, tapi ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Mengapa ini begitu penting? Karena inilah cara untuk kita menjadi seperti Kristus. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, Kristus menetapkan tujuan dalam hidupnya. Orang itu tidak berhak lagi menetapkan tujuan hidupnya sebab Tuhan yang sudah menetapkan tujuan hidupnya. Dan tujuan hidupnya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-29, 2 Korintus 3 ayat 18, Filipi 3 ayat yang 10. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa orang percaya dirancang, didesain untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan cara untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah pengosongan diri, perendahan diri. Itulah sebabnya kamu harus memiliki sikap yang sama seperti Kristus. Kamu harus memiliki cara berpikir sama seperti Kristus. Karena kamu ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Sejak kapan saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sejak saat itu sampai hari ini, apakah sikap saudara menjadi semakin serupa dengan Kristus? Apakah pikiran saudara menjadi serupa dengan Kristus? Saudaraku, engkau tingkat berapa? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, S2? Tapi seiring perjalanan imanmu, adakah engkau bercermin, engkau menjadi semakin serupa dengan Kristus?
Dan salah satu caranya adalah pengosongan diri. Ayat 6 dan sampai 8 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Perhatikan kalimat terakhir, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa menjadi serupa dengan Kristus itu berarti kerelaan untuk mengosongkan diri, melepaskan hak dan kedudukan kita. Menjadi serupa dengan Kristus itu berarti kerelaan untuk mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah ayat ini mengatakan bahwa Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Kata hamba yang dipakai, yang dipilih itu adalah kata doulos. Ada 7 pemakaian kata hamba. Yang pertama adalah kata diakonos, hamba, tapi punya jabatan sebagai pengawal tuannya. Hamba memang, tapi masih punya jabatan. 2 adalah pais. Pais itu budak, ini yang enak ya. Budak tapi yang dianggap keluarga oleh tuannya. Nah, ini yang enak, dan ini yang kita sering tuntut ya. Tuhan, aku hambamu, tapi konsep kita adalah hamba yang dijadikan keluarga. Jadi bisa menuntut apapun. Yang ketiga adalah oiketes. Oiketes itu hamba yang bekerja di rumah, masih dapat fasilitas. Huperetes itu adalah hamba sebagai pengawas milik tuannya. Terafon itu adalah hamba sebagai penolong. Dan sundolos adalah hamba yang mengawasi hamba-hamba yang lain. Tapi bukan semua itu yang dipilih ayat ini. Yesus merendahkan diri menjadi hamba. Kata hamba yang dipakai adalah doulos. Dan kata doulos punya pengertian hamba yang bekerja hanya untuk mementingkan tuannya. Kepuasan dia saat tuannya puas, kebahagiaan dia saat tuannya bahagia, kemuliaan dia saat tuannya dimuliakan. Dia hidup untuk tuannya, tidak lebih daripada itu. Itulah sebabnya ketika Paulus menulis surat ini, kita tahu bahwa dia berada di penjara di Roma. Sama sekali tidak terbersit dalam kitab ini Paulus mengasihani dirinya. Betul dia di penjara, tapi itu memang sewajarnya. Dia rela menjalaninya asal Injil diberitakan, asal Kristus dimuliakan. Ayat-ayatnya bertebaran dalam kitab Filipi. Tidak ada sama sekali kepentingan pribadi, agenda pribadi, tidak. Dia berproses untuk menjadi seperti Kristus. Kalau Kristus mengambil rupa sebagai doulos, maka dia pun harus menjadi doulos. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kalau saudara menderita, firman Tuhan ini mau mengatakan memang seharusnya hamba itu menderita. Kalau engkau tidak dihargai, ya namanya doulos. Itu memang tidak mendapat penghargaan. Kalau saudara merasa diabaikan, hak-hak saudara tidak diperhatikan orang lain, nah memang itu doulos. Janganlah kita menjadi hamba Tuhan yang mengasihani diri sendiri, cengeng, sedikit-sedikit posting di Facebook, waduh ini. Nah, tapi mahasiswa istri, saya kan berteman semuanya, tidak ada yang begitu ya. Kecuali yang tidak berteman. Janganlah kita menjadi serupa dengan Kristus. Kristus yang mengambil rupa sebagai doulos, dan kita pun harus seperti itu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu,
Kita bercermin, puji Tuhan, tahun ini saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, saya masuk ke tingkat 2, saya menjadi lebih sabar seperti Kristus. Puji Tuhan, saya masuk tingkat 3, saya bisa mengendalikan diri seperti Kristus. Puji Tuhan, saya masuk tingkat 4, lebih parah, bukan lebih parah, lebih kudus sama seperti Kristus. Harusnya kan begitu. Dan jalan untuk mencapai di situ, pengosongan dirimu, merendahkan diri. Kristus dimuliakan, bukan kita mencari kebanggaan bagi diri kita sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang teks ini ajarkan mengenai pengosongan diri? Yang ketiga, pengosongan diri memungkinkan orang datang pada Kristus. Wah, ini klimaksnya, indah ya. Coba lihat dalam ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Rupanya tujuan akhir dari pengosongan diri Kristus adalah datangnya seluruh umat manusia, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Hasil akhir dari pengosongan diri Kristus berpotensi orang-orang datang berlutut mengaku dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak membaca. Seringkali orang menarik teks ini sebagai aplikasi bahwa kalau kita meninggikan diri, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memuliakan kita. Benar, di dalam Amsal dikatakan ganjaran kerendahan hati adalah kemuliaan, kehormatan. Betul, rendah hati dulu baru dimuliakan. Tapi teks ini tidak berbicara mengenai itu. Coba perhatikan, baca dengan teliti. Tidak ada janji secara langsung bahwa peristiwa pengosongan diri Kristus dimaksudkan supaya orang-orang yang merendahkan diri itu akan mendapat kemuliaan. Tidak. Bagi saya, setelah saya menyelidiki dan membaca berulang-ulang teks ini, justru teks ini secara kuat mengatakan dampak pengosongan dan perendahan diri Kristus. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama yang berpotensi besar. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, rahasia ini tidak diketahui oleh orang-orang di masanya. Orang-orang di masanya, kita kenal Antiochus IV. Orang yang menyebut dirinya Epiphanes, penjelmaan dewa. Maksa di bait Allah didirikan patungnya dan memaksa orang-orang Yahudi untuk menyembah patungnya di bait Allah. Yang memaksa korban babi diberikan di bait Allah. Yang memaksakan kekuasaannya atas orang Yahudi. Tapi dia sendiri akhirnya mati terbunuh dan lenyap dari peredaran. Kita kenal Herodes Agung yang memaksakan dirinya untuk dihormati oleh orang-orang Yahudi. Dia mengalami ketakutan tahtanya akan direbut. Itulah sebabnya ketika orang Majus datang, dia dengan tipu muslihat berkata, coba selidiki tentang anak itu, sebab aku ingin datang untuk menyembahnya. Dan ternyata orang-orang Majus tidak kembali. Dia menjadi murka, anak-anak di Bethlehem usia 2 tahun ke bawah dibunuh. Bukan hanya itu, bahkan istrinya sendiri, Mariamna I, dibunuh. Bukan hanya itu, pamannya, Aristobulus, dibunuh. Bukan hanya itu, 2 anak laki-lakinya dibunuh. Karena dia merasa takut semua itu akan merebut tahtanya. Dan ketika akhirnya dia mati karena sakit, dia memerintahkan tidak ada satupun yang tidak berkabung, tapi justru orang-orang bersuka cita ketika dia mati.
orang yang memaksakan kehendak hilang dari peredaran. Kita tahu Kaisar Nero yang disebut Kaisar gila, membakar kota Roma, ingin mendirikan Pax Romana, Roma yang baru. Tetapi ketika Senat dan rakyat menuntut pertanggungjawaban dia menyalahkan orang-orang Kristen. Ada orang-orang Kristen ditangkap, dijadikan obor taman oleh Kaisar Nero. Ada yang diadu dengan gladiator, ada yang diadu dengan singa dengan cara yang kejam. Tapi Kaisar Nero mati dalam keadaan gila sungguhan dan hilang dari peredaran. Yesus Kristus yang memilih mengosongkan diri, merendahkan diri, hari ini dimuliakan. Berapa banyak, termasuk agama terbesar di dunia, orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dan itu akan semakin besar, dan itu akan semakin besar. Rahasia pengosongan diri Kristus membuat banyak orang ditarik untuk menyembah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang misionaris Amerika dalam kisah yang ditulis oleh Philip Yancey di bukunya. Dia datang di sebuah desa di India bermaksud untuk memberitakan Injil. Dia membawa makanan dan obat-obatan. Dia menyangka bahwa orang-orang desa di India itu akan dengan semangat, dengan senang menyambut kehadirannya karena dia membawa apa yang dibutuhkan oleh orang-orang desa itu. Ternyata tidak ada satupun yang mendekati dia. Meskipun dia sudah berusaha keras, tidak ada satupun yang mendekati dia, orang-orang desa itu. Dia menjadi lelah, frustasi, dan akhirnya duduk di sebuah pohon dan mulai menangis. Kakinya melepuh karena dia berjalan keliling desa itu mencari orang yang mau menerimanya, tidak ada yang mau menerimanya. Dalam keadaan lelah, frustasi, dan menangis di bawah pohon, orang-orang desa mulai datang kepada dia. Dan orang-orang desa itu mulai berkata, "Nah, sekarang engkau sudah menjadi bagian dari kami. Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Nah, sekarang kami siap mendengar apa yang engkau ingin sampaikan kepada kami." Saudara, mengapa Injilmu ditolak? Mungkin engkau datang dengan segala kehebatanmu. Mengapa Injilmu ditolak? Mungkin engkau datang dengan segala aroganmu. Tapi pengosongan diri itu memungkinkan orang datang dan mengakui Kristus adalah Tuhan. Pengosongan diri, bukan gelarmu, bukan statusmu, bukan kekayaanmu, bukan kepandaianmu, bukan kecakapanmu, bukan megahnya gedung gerejamu, bukan pula karena engkau merasa lebih baik daripada orang-orang yang kau injili, bukan. Tapi kerendahan hatimu, pengosongan dirimu yang memungkinkan orang datang kepada Kristus.